Oke, selamat datang di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Telematika. Di week keempat ini kita akan belajar mengenai project scheduling. Ya, seperti yang kita ketahui, project scheduling itu merupakan salah satu hal yang terpenting saat kita mengerjakan sebuah project. Karena project scheduling ini akan berkaitan dengan waktu pengerjaan dari project kita. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah project kita itu sudah tepat waktu, apakah project kita itu terlambat, apakah project kita itu ada kemungkinan untuk terlambat. Itu bisa kita ketahui di sini. Dan juga nanti kita akan coba bikin scheduling sederhana ya dari tiap tas-tas apa saja yang perlu kita kerjakan dalam sebuah project. Oke ya, ini kenapa project scheduling itu penting ya. Nah, salah satunya adalah keterlambatan itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap berhasilnya project kita. Ya. Nah, penyebab terlambat itu banyak sekali. Seperti yang pertama adalah deadline. Nah, deadline itu merupakan hal yang harus kita taati kalau kita mau mengerjakan sebuah project. Ya, deadline itu merupakan hal yang harus kita pertimbangkan ya pertama. Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah schedule sesuai dengan deadline yang ditentukan oleh project kita seperti itu. Nah, project terlambat itu banyak sekali ya penyebabnya. Salah satu deadline yang terlalu mepet ya. Nah, penentuan deadline itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita pertimbangkan. Dan juga requirement changing. Nah, requirement changing adalah perubahan kebutuhan dari end user atau customer kita. Nah, perubahan yang tidak bisa kita deteksi lebih awal itu akan menyebabkan proyek kita terlambat. Nah, sehingga requirement changing itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan proyek kita terlambat. Dan juga underestimate, ya, underestimate itu seperti kita tidak percaya dengan anggota tim kita, nah, sehingga proyek kita itu seperti ya jalan di tempat gitu. Jadi kita tidak bisa percaya terhadap anggota tim kita. Dan juga unpredictable risk, ya, risiko-risiko yang tidak kita prediksi sebelumnya, ya, yang muncul di tengah pengerjaan proyek kita, itu juga akan menyebabkan proyek kita terlambat. Dan difficulties, ya, difficulties itu merupakan hal yang sering keluar ya saat kita mengerjakan proyek, kita menemukan permasalahan di bagian teknis pengkodingan proyek kita atau software kita. Nah, penggunaan tools ya itu merupakan hal yang sering terjadi. Dan miscommunication. Nah, komunikasi itu merupakan hal yang paling penting ya dalam sebuah proyek. Nah, sehingga kalau ada miscommunication antar anggota tim kita ya, baik itu antara anggota tim kita atau miscommunication dengan customer kita, itu menyebabkan proyek kita terlambat. Dan yang terakhir, lack of action. Nah, ini lack of action itu merupakan apa ya? Istilahnya itu anggota tim kita ya, tidak responsif ya, tidak aksinya kurang cepat dalam menangani berbagai macam permasalahan yang mungkin timbul di proyek kita seperti itu. Ya, prinsip dari scheduling itu kita harus mendefinisikan ya task itu secara detail ya. Jadi kira-kira task apa saja yang harus dilakukan selama proyek itu berjalan, kita harus define ya dengan sangat detail. Nah, dan kita mungkin juga bisa mengindicate ya, kita coba bisa menghubungkan hubungan antara task tersebut ya. Misalnya task ini ya, task pengerjaan misalnya desain sebuah diagram diagram IRD misalnya. Nah, desain IRD itu sangat berkaitan dengan kelas diagram nah, dalam teknik pengkodingan program kita. Sehingga mungkin task desain IRD itu bisa kita relasikan dengan task pembuatan kelas diagram seperti itu. Nah, itu mungkin task itu bisa di-assign ke orang yang sama, ke anggota tim kita yang sama dalam mengerjakan task tersebut. Dan juga time allocation ya. Nah, time allocation itu perlu kita lakukan dari tiap task yang kita definisikan sebelumnya. Jadi task ini kira-kira berapa lama ya? Task untuk requirement analisa kebutuhan itu berapa lama? Task untuk mendesain sebuah UI itu berapa lama? Task untuk mengerjakan pengujian software itu berapa lama? Perlu kita alokasikan. Nah, alokasi waktu ini sangat penting. Karena dari situ kita bisa tahu kira-kira task ini kita perlu waktu berapa lama untuk mengerjakannya. Seperti itu. Dan juga effort validation merupakan assign dari anggota tim kita untuk mengerjakan task tersebut. Nah, kita punya anggota tim, project ya,
itu punya pekerjaan masing-masing. Ada sebagai desainer, ada sebagai software tester, ada sebagai programmer, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu assign dari tiap task tersebut siapa yang mengerjakan. Seperti itu. Ya, jadi ya define responsibility itu sama-sama effort validation ya. Maksudnya effort validation itu kita berikan, misalnya task ini itu effortnya berapa orang untuk mengerjakan. Nah, kita bisa assign misalnya 2 orang untuk mengerjakan task tersebut ya. Nah, jadi effort validation itu kita validasi kira-kira effort ya, tingkat kesulitan task tersebut dikerjakan itu berapa banyak. Kalau define responsibilities ini kita assign orang-orang siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengerjakan task tersebut. Dan yang terakhir ya, ini define outcomes ya. Kita harus definisikan luaran-luaran dari task tersebut ya. Misalnya kita untuk programming ya, luarannya apa? Luarannya ya program yang sudah jadi. Nah, kalau software testing, luarannya apa? Luarannya adalah mungkin laporan untuk penemuan bugs-bugs yang ada di program kita. Kalau desainer, luarannya apa? Banyak sekali, bisa desain R diagram ya, kelas diagram dan sebagainya. Oke, effort and delivery time. Kalau kita lihat di sini, effort itu sumbu Y-nya ini effort cost, sedangkan sumbu X-nya ini development time. Semakin lama kita mengerjakan project tersebut, otomatis effortnya akan semakin rendah. Ya kan? Logika saja, kalau misal kita mengerjakan project dalam waktu 1 bulan, dengan waktu 1 tahun, pasti effort yang kita keluarkan akan lebih banyak untuk 1 bulan ya. Untuk mengerjakan project yang sama dalam waktu 1 bulan, dengan 1 tahun, effortnya pasti banyak yang 1 bulan, karena harus 1 bulan itu harus jadi, deadline-nya 1 bulan. Otomatis kita harus effortnya untuk assign dari tiap task tersebut semakin banyak. Nah, sedangkan kalau waktunya 1 tahun ya kita bisa mungkin agak santai, ya kan? Effortnya mungkin lebih rendah ya. Tapi sama juga sebenarnya effort itu kalau kita hitung tiap bulan ya, itu akan bertambah terus kan ya. Untuk cost-nya ya dari tiap waktu ke waktu akan bertambah terus. Ya, sebenarnya titik optimalnya di mana itu yang perlu kita analisa di sini. Ya, jadi ini intinya adalah effort itu berbanding terbalik dengan development time ya. Semakin kecil development time-nya, deadline-nya semakin cepat, otomatis effortnya akan semakin tinggi. Kalau development time-nya semakin lama, effortnya juga semakin rendah. Tapi sebenarnya rendah itu bukan benar-benar rendah ya kan. Rendah itu kalau kita lihat kita gaji anggota tim kita tiap bulan sama saja kalau misalnya kita kerjakan dalam waktu 1 bulan. Oke. Ya, effort allocation ini ada 3 bagian ya. Nah, kira-kira yang paling tinggi itu apa sih sebenarnya? Front end activities ya. Front end activities itu kita menganalisa kebutuhan dari end user. Nah, kita mengkomunikasikan dengan customer kita menganalisa kira-kira kebutuhan mereka apa, kita mendesain rancangan program kita itu seperti apa ya kan, sesuai dengan kebutuhan dari end user atau customer. Sedangkan construction activities ya, coding or code generation ini merupakan sebenarnya effortnya semakin paling rendah ya. Kenapa paling rendah? Karena kalau kita sudah punya analisa yang kuat ya di bagian kebutuhan end user, construction itu merupakan hal yang ya tinggal jalankan saja. Apa kebutuhan end user itu kita tinggal bikin aja, kita construct, kita bikin codingannya, kita program, nanti akan muncul ya produknya ya kan. Kalau kita belum jelas ya di front end activities-nya, kita belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan end user, nah itu pasti ada kemungkinan ya construction-nya ini terhambat karena ada perubahan requirement ya, perubahan kebutuhan dari end user, dari customer. Perubahan tersebut akan menghambat aktivitas construction atau programming. Dan yang terakhir itu effort yang juga memakan banyak cost ya, itu adalah testing and installation. Nah, testing and installation itu sekitar 30-40% ya. Nah, kenapa ini lama ya? Karena kita sudah jadi programnya, kita uji ke end user. Nah, kalau ada bugs ya kita perbaiki ya. Kalau tidak ada bugs sih oke, nggak apa-apa. Tapi testing itu merupakan hal yang lama ya, yang harus kita benar-benar validasi ya. Karena ini merupakan hal yang terpenting juga dalam sebuah pengerjaan project ya software. Karena kita memastikan bahwa semua kebutuhannya customer itu sudah kita akomodasi melalui program kita. Ya, kalau memang ada yang belum terakomodasi atau mungkin terakomodasi tapi kurang maksimal, kita harus
perbaiki. Nah, testing itu biasanya memang butuh waktu yang lama. Anggap saja waktu 1 tahun ya. Kita mengerjakan proyek 1 tahun, mungkin bisa setengah tahunnya itu untuk testingnya. Nah, codingnya 3 bulan ya, dan analisa front end-nya juga 3 bulan. Tapi testing itu biasanya memakan waktu yang sangat lama karena memang kita sesuaikan ya program kita yang sudah jadi dengan kebutuhan customer. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh kalau kita mau mendefinisikan sebuah task ya. Task itu bisa kita detailkan seperti ini. Misalnya ini task set untuk sebuah konsep scoping ya. Konsep scoping itu kita menganalisa kira-kira kebutuhan dari customer itu seperti apa, terus kita batasi program kita itu bisa ngapain saja. Nah, di sini misalnya task yang 1.1.1 kita identifikasi kebutuhannya, ya, keuntungan sama potensial customer-nya itu seperti apa. Terus kita define ya output ya dari output sama input dari program kita itu seperti apa. Nah, ini merupakan tas-tas yang ada di konsep scoping. Ini bisa berbeda dari tiap project atau tiap program ya. Nah, ini bisa tidak harus sama seperti ini. Nanti kalau kalian mau mengerjakan project, kalian definisikan scope-nya itu seberapa luas, itu kalian bisa detailkan seperti ini. Ini merupakan hal yang penting juga. Oke, setelah kita bisa mendefinisikan berbagai konsep scoping-nya ya, tas-tas apa saja yang ada di konsep scoping ini ya. Nah, kita bisa hubungkan antara tas-tas tersebut. Kira-kira tas-tas yang saling berhubungan itu bisa diassign untuk orang yang sama. Nah, misalnya konsep scoping L1, L2 itu berhubungan dengan L3 ya. Nah, tas risk assessment, jadi analisa risikonya itu mungkin berhubungan dengan konsep planning ya. Terus proof of concept-nya ya, kira-kira konsep yang sudah jadi itu apakah berhubungan juga dengan risk assessment. Nah, kita bisa bikin semacam kayak flow seperti ini untuk ya mengetahui kira-kira tas mana yang saling berhubungan. Oke ya, ini yang paling sederhana kalau kita mau bikin sebuah timeline ya, kita bisa definisikan tas apa saja yang kita lakukan, terus kita definisikan berapa lama ya, bisa nanti milestone-nya bisa tiap hari ya, atau tiap minggu atau tiap bulan tergantung proyek kita berapa lama. Nah, ini misalnya contohnya adalah per minggu ya, week 1, week 2, week 3 sampai week ke end. Nah, itu week 1 harusnya task 1 ini dikerjakan dalam waktu 1/4 minggu, misalnya seperti itu. Task 2 kita kerjakan mulai pertengahan minggu ke-1 sampai akhir minggu ke-3. Nah, hal seperti ini sebenarnya sederhana ya. Kita nanti bikin seperti ini, kita bikinnya yang sederhana saja, tapi yang perlu kalian analisa adalah tas-tas apa saja yang harus kalian lakukan dalam pengerjaan proyek kalian. Ini nggak bisa sama ya, tiap anggota kelompok nanti pasti berbeda-beda, tergantung case study yang kalian angkat itu apa. Oke ya, kita bisa juga menggunakan beberapa tools ya tools untuk membuat sebuah timeline. Toolsnya banyak sekali ya. Paling simpel kita bisa menggunakan Microsoft Excel, atau kalau yang berbayar kita bisa menggunakan Microsoft Project ya. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan tools-tools lain yang open source di internet ya, itu banyak sekali untuk tools untuk membuat sebuah timeline. Tapi kita mungkin ya, ini saya bebaskan ya, sebenarnya tidak harus menggunakan aplikasi ini ya, tidak harus menggunakan program ini ya, kalian bebas ya, kalian bebas untuk menggunakan tools apa saja yang kalian sukai. Nah, yang penting nanti kalian bikinnya itu konsep tasnya itu seperti ini. Jadi tas apa saja yang perlu kalian kerjakan, terus berapa lama dari tiap tas tersebut dikerjakan, dan seterusnya. Oke, dari sini ya ini contoh juga misalnya kita menggunakan selain timeline chart, kalian bisa juga gunakan project table. Jadi tiap tas itu kita lihat berapa lama ya pengerjaannya ya. Mulainya kapan, terus aktualnya berapa, kapan mulainya ya. Ini yang kita plan itu week 1 D1, aktualnya juga week 1 D1, terus komplitnya harusnya week 1 D2, itu actual complete-nya berapa, week 1 D2. Ini project table ini bisa lebih bagus kalau kita kira-kira ngelihat ini kira-kira tas ini tuh komplitnya atau selesainya sesuai dengan yang kita rencanakan atau enggak, seperti itu. Nah, kita bisa juga kasih note seperti ini. Nah, ini bebas, nanti kalian bisa menggunakan yang seperti ini, yang timeline chart atau mungkin project table. Nah, atau dua-duanya dibikin juga nggak apa-apa sih. Ini untuk
timeline chart-nya, terus yang kedua ini untuk project table-nya. Nah, project table-nya ini untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu apakah sesuai dengan actual-nya atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita men-tracking schedule ya? Nah, tracking schedule gampang sekali. Kalau kita punya project table seperti ini, kita bisa tracking kan kira-kira task mana saja yang terlambat, task mana saja yang tepat waktu, atau mungkin task mana saja yang lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, dari situ kita bisa report progress and problem. Nah, kita bisa tahu kira-kira berapa persen program kita atau project kita selesai. Terus kalau misalnya terlambat, kita bisa analisa problemnya itu apa, seperti itu. Dan kita juga bisa mengevaluasi result-nya atau hasilnya. Nah, kita bisa determine kira-kira milestone mana, task mana yang sudah terselesaikan, dan kita bisa compare ya actual start date-nya sama to plan start date for each project task. Jadi kita bisa compare kira-kira actual start date-nya sama plan start date-nya apakah sama atau tidak. Nah, oke ya, bagaimana ya kita selain itu kita bisa juga ya melakukan komunikasi ya dengan praktisioner ya, kira-kira anggota tim kita bisa kita komunikasikan kira-kira permasalahan apa yang mungkin muncul, ya kan, kenapa kok project ini terlambat ya, task ini kenapa terlambat ya, kita bisa berkomunikasi dengan anggota tim kita. Atau mungkin kalau task ini tepat waktu ya, kenapa kok bisa tepat waktu, apa tipsnya, bisa di share atau bisa kita informasikan, kita saling diskusi dengan anggota tim kita. Nah, kita juga bisa menggunakan end value analysis. Nah, end value analysis ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ini kita sebelum membuat end value analysis kita harus buat schedule-nya dulu. Nah, end value analysis ini kita lakukan saat proyek itu sudah berjalan. Nah, kalau belum berjalan kita hanya planning saja, kita nggak bisa melakukan analisa end value analysis. Kalau misal proyek kita berbasis object oriented, ya, kita bisa milestone-nya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Semua kelas ya sama kelas hierarkinya sudah kita definisikan dan sudah direview. Kalau misalnya ini teknis untuk object oriented ya. Jadi untuk teknis programmingnya bisa kita gunakan milestone seperti ini. Semua kelas, misalnya saya mau bikin 10 kelas untuk project saya ini. Program saya ini merupakan program untuk sistem informasi penjualan dan pembelian. Dan ada 10 kelas diagram yang perlu saya selesaikan. Nah, kalian bisa task itu bisa kalian define seperti ini. Semua kelas sudah dibuat ya dan sudah direview, dan juga kelas hierarkinya, hubungan antar kelasnya sudah didefinisikan dan direview juga. Nah, itu merupakan salah satu task atau milestone yang ada. Atau mungkin juga bisa ya kelas atributnya, atribut-atribut yang ada di kelas itu sudah dibuat ya. Terus operationnya juga sudah dibuat, nah, metode-metodenya juga sudah dibuat, dan ya relationship-nya sudah dibuat juga dan direview, dan behavioral modelnya juga kita sudah bikin dan review. Ini tergantung sih nanti apa kelas apa atau kelas diagram apa yang mau kita buat. Oke. Dan juga reusable class sudah kita note ya, misalnya kita sudah punya kelas-kelas yang mirip ya, misalnya kita sudah pernah bikin project yang mirip ya, kita bisa reuse langsung kelas-kelas yang sudah kita miliki sebelumnya. Oke, ini beberapa milestone ya yang bisa kalian ikuti juga sih untuk teknis programmingnya, seperti itu. Oke, ini banyak sekali sebenarnya ya untuk milestone-milestone-nya ya. Kalau programmingnya ini semua kelas harus sudah diimplementasikan ya. Nah, extracted class kalau kita menggunakan dari library juga kita sudah implementasikan ya. Terus untuk pengujiannya juga correctness sama completeness dari analisa OO-nya juga, object oriented-nya juga sudah kita review ya pengujiannya, seperti itu. Oke, ini nanti bisa berbeda tiap kelompok nanti ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan, ya ini ada contoh sederhana ya. Contoh sederhana untuk kita mau mendefinisikan sebuah task ya. Kira-kira task apa saja yang mau kita lakukan, tapi contoh saya ini contoh sederhana dan kurang detail. Nanti detailnya bisa kalian detailkan sendiri. Ya ini contoh yang simpel, misalnya saya mau membuat sebuah project ya. Projectnya itu anggap saja 30 hari dalam pengerjaannya. Terus tas-tasnya apa saja, bisa
Kita lihat di sini kita perlu melakukan analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu saya lakukan dalam waktu 7 hari misalnya. Nah, setelah itu kalau kita bisa lihat cost-nya adalah 7 hari. Jadi biayanya itu 10 hari. Kalau untuk desain bisa kita mulai dari hari ke-6 dan selesai di hari ke-10. Itu cost-nya sekitar 5 hari. Pembuatan program waktunya 4 hari saja. Terus pengujian waktunya sekitar ya 10 hari. Kalau rilis beta versionnya butuh waktu sekitar ya 8 hari. Nah, seperti ini. Tapi ini hanya contoh sederhana saja. Nanti kalian butuh menganalisa ya, kalian butuh tas-tas ini, kalian butuh detailkan. Analisa kebutuhan itu ada sub tasnya apa saja. Nah, itu kalian bisa definisikan sendiri. Misalnya analisa kebutuhan, misalnya yang kalian lakukan bukan hanya menganalisa kebutuhan, kalian menginterview customer, terus kalian meriset kira-kira program yang sudah ada itu apa saja. Nah, setelah itu kalian mungkin melakukan ya analisa juga dari program-program yang kalian sudah punya sebelumnya, apakah bisa di-reuse atau enggak. Nah, tas-tas ini kalian butuh detailkan. Ini hanya contoh sederhana saja, karena memang ini hanya contoh untuk ya contoh sederhana untuk menunjukkan bahwa kita mau membuat sebuah timetable seperti ini. Oke ya, ini nanti kalian bikin seperti ini untuk project kalian. Nah, waktunya berapa lama ya? Waktunya kita bisa mulai dari week ke-5 ya. Kita kan ada 14 week ya. Jadi week ke-5 itu mulai minggu depan. Jadi nanti kalian planning dalam waktu 1 minggu ini sampai minggu ke depan, kalian bikin planningnya, startnya adalah mulai minggu depan. Seperti itu. Jadi nanti ada berapa minggu ya, mulai dari week ke-5 sampai dengan week ke-14. Ya, kalian milestone-nya bisa per hari, bisa per minggu ya, tapi jangan per bulan. Per bulan kan cuma satu saja ya, atau mungkin dua atau 3 bulan saja. Mungkin lebih enak per hari saja ya. Nah, misalnya kalian bekerja adalah 1 minggu selama 5 hari ya, kalian planning mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Itu seperti apa ya. Jadi nanti days-nya itu mulai days ke week ke-5, day 1 ya, tiap minggu bisa 5 hari atau 6 hari. Atau mungkin kalau 7 hari juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada hari liburnya bagi kalian. Nah, itu nanti kalian planning ya seperti itu. Nanti didetailkan seperti itu.